Selamat datang di Airlangga Surgical Anatomy Development Center. Saya Dr. Fundi, koordinator di Airlangga Surgical Anatomy Development Center. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai os femoris. Semoga belajar kita akan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi. Kita memulai seri belajar anatomi di Airlangga Surgical Anatomy Development Center. Kali ini kita akan membicarakan mengenai os femoris. Os femoris atau femur atau tulang paha dengan bahasa Indonesia berjumlah sepasang dan merupakan tulang panjang. Os femoris merupakan tulang yang terpanjang pada tubuh manusia. Salah satu dari 206 tulang pada tubuh manusia. Tulang ini terletak pada regio femoris. Di sisi proksimal, os femoris berartikulasi dengan os coxae pada bagiannya yang disebut acetabulum, membentuk artikulasio coxae. Pada bagian distal, os femoris berartikulasi dengan tibia, membentuk artikulasio genu. Sebagai tulang panjang, os femoris dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ekstremitas proksimal osis femoris, corpus osis femoris, dan ekstremitas distalis osis femoris. Pada ekstremitas proksimalis osis femoris, terdapat tonjolan bulat yang disebut caput osis femoris. Tonjolan ini dilapisi oleh tulang rawan. Caput osis femoris merupakan tonjolan femur yang berartikulasi dengan acetabulum yang merupakan bagian dari os coxae. Caput osis femoris menonjol ke arah oblik, medio superior, dan sedikit anterior. Pada caput osis femoris didapatkan fovea capitis osis femoris, suatu permukaan cekung yaitu yang merupakan tempat perlekatan ligamentum teres femoris. Caput osis femoris mempunyai kolum osis femoris dengan sumbu panjang ke arah medio superior. Ini merupakan bagian penting karena sering didapatkan fraktur kolum osis femoris pada pasien yang berusia lanjut. Pada bagian proksimal corpus osis femoris terdapat 2 tonjolan besar tempat menempelnya otot, yaitu trochanter mayor dan trochanter minor. Trochanter mayor merupakan tonjolan dengan sumbu ke arah supero-posterior. Fossa trochanterica berada di sisi medialnya. Trochanter minor terletak lebih distal daripada trochanter mayor dan mengarah ke medio posterior. Kedua trochanter ini dihubungkan oleh tonjolan tulang yang disebut linea intertrochanterica di sisi anterior femur. Tonjolan tulang yang tidak begitu jelas karena berupa garis. Dan di sisi posterior terdapat tonjolan yang cukup jelas yang disebut crista intertrochanterica. Linea trochanterica melanjutkan diri berputar ke arah posterior dan distal menjadi labiomedial linea aspera. Selanjutnya kita bicarakan mengenai corpus osis femoris. Corpus osis femoris memanjang dan cembung ke anterior dengan penampang melintang berbentuk segitiga. Permukaan corpus osis femoris dapat dibagi menjadi 3, yaitu facies anterior, facies medial, dan facies lateralis. Batas facies anterior dan facies lainnya tidak begitu jelas, tetapi batas facies medialis dan facies lateralis cukup jelas dan terdapat di posterior yang disebut sebagai linea aspera. Linea aspera cembung ke arah anterior dengan penampang melintang berbentuk segitiga. Permukaan osis femoris dapat dibagi menjadi 3, yaitu facies anterior, facies medialis, dan facies lateralis. Batas facies anterior dan facies lainnya tidak begitu jelas, tetapi batas facies medialis dan facies lateralis cukup jelas.
dan terdapat di posterior yang disebut sebagai linea aspera. Linea aspera dapat dibagi menjadi dua labia, yaitu linea aspera dapat dibagi menjadi dua labia, yaitu labium medial dan labium lateral. Kedua labia ini ke arah superior maupun ke inferior akan lebih jelas terpisah. Labium medial linea aspera ke arah superior mengarah ke trochanter minor, membentuk linea pectinea, dan ke arah supero anterior berputar di inferior dari trochanter minor menjadi linea intertrochanterica. Labium lateral linea aspera ke arah superior membentuk tuberositas glutea, dan ke inferior ke arah inferior kedua labia linea aspera ini masing-masing menuju ke kondili, membentuk linea supracondylaris mediale dan laterale. Keduanya membatasi daerah yang disebut sebagai planum popliteum. Di sebelah medial dari linea aspera didapatkan foramen nutritium yang merupakan lubang masuk ke dalam kanalis nutrisi yang mengarah ke proksimal. Untuk ekstremitas distalis osis femoris, pada bagian distal ini membentuk dua tonjolan besar, yaitu dua kondili yang disebut kondilus medialis dan kondilus lateralis. Kedua kondilus ini dilapisi oleh tulang rawan. Pada anterior permukaan kondili yang dilapisi tulang rawan tersebut membentuk facies patellaris. Kedua kondilus ini dipisahkan oleh fossa intercondylaris. Secara proporsional, kondilus medialis lebih besar dibanding dengan kondilus lateralis. Di sebelah medial dari kondilus medialis didapatkan epikondilus medialis, dan di sebelah lateral dari kondilus lateralis didapatkan epikondilus lateralis. Terima kasih, selamat belajar os femoris, semoga belajar kita bersama akan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.